Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah sallallahu alaik wa ala alika wa ashabika ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah seperti biasa, Masya Allah. Pagi hari ini saya sudah bersama guru-guru kita yang sangat kita cintai. Kita akan belajar banyak pagi hari ini jamaah. Karena bisa dibilang kita sedih ya. Bahkan miris gitu ya. Melihat kasus akhir-akhir ini banyak banget yang viral itu yang mengikuti hawa nafsunya. Nauzubillahi min zalik, menghalalkan segala caranya. Bahkan nauzubillahi min zalik juga ya. Sampai nafsu syahwatnya itu dikedepankan gitu kan. Aduh itu yang ngeri banget nih di zaman sekarang ini dan bahkan rame. Jadi takutnya banyak banget yang ngikutin gitu kan. Terus bagaimana cara mengendalikan nafsu itu? Gak gampang kan ya, gak semudah membalikan telapak tangan gitu ya. Tapi ada caranya. Kita belajar pagi hari ini. Tema kita adalah hati-hati, jangan ikuti nafsumu. Banyak sekali yang akan kita pelajari ya. Ngomongnya aja pengen nafsu nih aku nih. Ya Allah. Kan nafsu banyak kan? Nafsu kan banyak Nafsu ya. amarah, nafsu itu. Akan kita bahas pagi hari ini. Langsung aja yuk, aku mau nanya yang pertama sama Ustazah Nada. Iya. Ustazah, katanya dalam penciptaan nafsu ya, itu nafsu ini baru akan tunduk kepada Allah setelah ratusan tahun dulu ya. Di dalam api neraka nih. Kalau memang sesusah itu, selama itu, kenapa Allah menciptakan hawa nafsu untuk manusia, Ustazah Nada? Iya. Mohon penjelasannya Ustazah. Kenapa Allah menciptakan hawa nafsu? Ah itu dia. Pasti ada manfaatnya. Aku pengen tahu kalau Terima gitu. kasih, baik Mas Soni, Ustadz Syam, Ustadz Maulana izin. Mohon penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, mudah-mudahan pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita semuanya pada hari ini bisa memahami bahwa kita ini adalah manusia hambanya Allah, umatnya Nabi Muhammad SAW, yang kita ini tidak bisa lepas dari yang namanya hawa nafsu. Dan hari ini kita dibahas, hari ini Islam itu indah membahas tentang perkara yaitu hawa nafsu. Kenapa sih Allah itu menciptakan hawa nafsu? Padahal hawa nafsu kesannya kurang baik gitu ya. Ternyata yang namanya hawa nafsu ini tidak semuanya buruk. Dan tentu ketika Allah menciptakan sesuatu pasti penuh dengan hikmah. Di antaranya yang pertama, kenapa Allah menciptakan sesuatu? Kenapa Allah menciptakan hawa nafsu di antaranya? Yang pertama, manusia itu memang hidup tentunya dengan diiringi dengan apa ya? Hawa nafsu. Senantiasa diiringi dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itu artinya keinginan. Keinginan untuk makan. Coba bayangin Mas Soni, Ya. kalau coba nggak ada keinginan buat makan, Iya benar. lemes akhirnya. Ya. Nafsu makannya Sehari ya nggak ada ya. makan 3 kali, Iya. 1 kali aja nggak makan lemes kayaknya ya. Iya dong. Udah lemes, udah pusing, akhirnya kurang baik buat kita manusia. Dan inilah alhamdulillah hikmahnya bahwasannya yang namanya hawa nafsu adalah keinginan. Keinginan untuk makan, keinginan untuk mencari nafkah, keinginan untuk mencoba mencari harta, mencari rizki dan juga mencoba mencari kesenangan-kesenangan dunia bahkan kesenangan akhirat. Jadi tentunya hawa nafsu ini tidak semuanya buruk.
Kemudian yang kedua, kenapa Allah menciptakan yang namanya hawa nafsu? Allah ingin melihat bagaimana sih ini hambanya untuk mengendalikan yang namanya hawa nafsunya. Apakah pandai ketika hawa nafsu yang senantiasa condong kepada keburukan? Bagaimana meremnya, bagaimana memantaunya, bagaimana mengiringnya asal semuanya ini dikembalikan kepada diri kita. Jadi sebenarnya hawa nafsu ini diberikan untuk Allah, untuk kita. Dari Allah untuk kita, maknanya adalah agar Allah melihat kesungguh-sungguhan hambanya. Ketika diberikan hawa nafsu, bisa saja melakukan kebaikan, bisa juga melakukan keburukan. Allah ingin melihat hambanya ini ketika diberikan hal yang semacam itu, mudahkah dia mengendalikannya dan apakah dipergunakan untuk yang baik-baik. Dan lagi-lagi yang namanya hawa nafsu bisa juga untuk kebaikan-kebaikan. Jadi semua penuh dengan hikmah, semua penuh dengan kebaikan, semua itu intinya adalah Allah itu ingin melihat seberapa besar yang namanya usaha dari hambanya Allah untuk mengendalikan hawa nafsu. Wallahu a'lam bishawab. Karena tidak bisa dipungkir ya Ustazah ya, hampir setiap kegiatan kita sedikit banyaknya juga menggunakan hawa nafsu itu ya. Contohnya tadi yang seperti Ustazah bilang dari makan aja juga ada gitu kan. Kalau nggak ada hawa nafsunya nggak nafsu makan juga kan. Nah itu dia, itu makanya diantaranya. tergantung bagaimana baik atau buruknya itu ya. Kadang-kadang kalau mau kerja aja gitu ya, aduh lagi nggak nafsu kerja nih, akhirnya nggak kerja seharian. Aduh, Nah itu pengaruhnya ke situ juga tuh. Baik, itu baru awal jamaah yang ada di rumah dan ini penting sekali untuk kita bahas karena penting sekali untuk kehidupan kita sehari-hari. Sedikit banyaknya adalah kebaikan dan keburukannya akan kita lalui melalui itu semua gitu ya. Terima kasih Ustazah Nada untuk penjelasannya. Kalau gitu aku lanjutin lagi mengenai hawa nafsu yang sangat sulit dikendalikan itu. Aku pengen nanya sama Ustadz Maulana. Apa hubungannya dengan mata? Apa hubungannya dengan mata? Iya, ada yang bilang hawa nafsu itu atau pandangan mata itu adalah panahnya iblis. Panahnya iblis. Nah aku mohon penjelasannya Ustadz Maulana silakan. Iya. Izin Ustazah Nada, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita alhamdulillah adanya agama yang mengatur supaya kita tidak kacau dalam kehidupan. Adanya agama menjadi petunjuk buat kita dalam hal ini untuk mengetahui yang mana yang hak, yang mana yang batil, yang mana yang benar, yang mana salah. Karena Allah memberikan kita kemuliaan lewat akal dan begitu pula Allah memberikan kita nafsu. Kalau binatang dikasih nafsu, malaikat dikasih akal, tapi manusia dikasih kedua-duanya, akal dan nafsu. Tapi barang siapa yang dikendalikan oleh nafsu dan dia tidak bisa mengendalikan nafsunya, maka ia lebih hina daripada binatang. Tapi kalau dia bisa mengendalikan nafsunya, bahkan mendahulukan akalnya, maka dia lebih mulia daripada malaikat. Makanya bagus banget tema kita hari ini. Nah dalam hal ini, apa hubungan antara nafsu dengan pandangan mata? Mohon maaf, dari pandangan mata lah inilah yang membuat betul tariknya kata Mas Sony, itu panahnya iblis. Karena dari pandangan itulah, mohon maaf, pintunya kemaksiatan bisa muncul. Hati-hati, dari mata bisa turun ke hati, itu jatuh cinta. Dari mata turun ke perut, itu selera makan. Tapi dari mata turun ke bawah perut, itu yang membahayakan. Dan itu termasuk perbuatan zina. Sinanya mata adalah karena melihat. Sinanya tangan karena meraba. Sinanya tangan karena melangkah. Dan sinanya pikiran karena menghayal. Dan membayangkan sesuatu yang tidak dipantas untuk dibayangkan. Dalam hal ini karena dilarang. Dan ternyata yang membuktikan itu karena setelah dia melakukannya. Nauzubillah summa nauzubillah. Ingat, makanya kita diminta untuk menundukkan pandangan. Atau mengendalikan pandangan ini. Menundukkan pandangan karena banyak juga orang, mohon maaf, kan dia yang maaf ya pakai hijab lah, tapi kok bisa ya? Kok bisa ya? Karena bukan pandangan matanya yang ditundukkan, tapi mengendalikan pandangan yang dimaksud di situ. Karena bisa saja orang begini tapi bayangannya macam-macam. Nah, betul tidak? Ya betul. Apalagi mengontrol cara pandang terhadap lawan jenis, yaitu
Bagaimana kita bisa mengatur, memanage pandangan yang, mohon maaf, seberapa besar kita pandangan mata kita. Kalau membahayakan, tundukkan, lalikan ke tempat lain atau kendalikan. Ini yang harus kita jaga. Apalagi menjaga diri agar tidak berlaku zina. Ingat ya, la taqrabu zina, jangan dekati zina. Maka ketika orang melakukan ini, maka dia menghinakan dirinya. Sekali lagi, menghinakan dirinya. Ya. Makanya pantasannya kalau kita nggak ngelihat, berarti kita tidak bisa membayangkan dan merasakan ya. Iya. Makanya awal dari melihat itu ya Ustaz Maulana ya. Dari melihat itulah sehingga muncullah nauzubillah. Dan ingat, menurut pakar neuroscience. Ya, itu neuroscience yang membahas tentang otak. Ternyata otak yang orang yang suka melihat sesuatu yang dilarang itu otaknya kayak terbentur, kayak pernah terjadi kecelakaan. Aduh, kayak rusak ya pokoknya. Kayak rusak. Jadi hati-hati. Jadi otak bisa rusak dan itu pertama mungkin melihat, penasaran, lama-lama nanti ketagihan, nauzubillah. Nauzubillah. Dan itu bisa nauzubillah membayangkan sesuatu langsung lari ke sana. Aduh, itu ya dosa. Allah, jangan sampai ya zaman yang ada di rumah seperti itu ya. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Kadang kalau udah yang namanya kecanduan, itu yang sulit dihilangkan juga. Takutnya jadi dosanya semakin banyak, menghalalkan segala cara juga. Nauzubillah min dzalik. Takutnya lagi, ini kita nggak bisa lepas nih dari jerat hawa nafsu. Karena ada dua sebab nih yang bisa menyebabkan atau menghancurkan seseorang dari syahwat itu. Dua syahwat ini nih, apa nih? Penasaran nggak Ustadz Syam? Dua syahwat yang bisa menghancurkan seseorang, kita tidak bisa lepas dari jerat hawa nafsu. Apa itu Ustadz Syam? Mohon penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustadz Maulana, Ustadz Zanada, Mas Soni serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Hawa nafsu yang disebutkan ada dua. Mengikuti hawa nafsu yakni dalam beragama namanya fitnah syubhat. Kemudian ada juga yang kedua adalah yang namanya fitnah syahwat. Jadi ada syahwat, ada syubhat, bisa juga dibalik. Ada syubhat, ada syahwat. Mungkin yang dimaksud oleh tim kreatif kita atau tim Islam itu Indah adalah dua nafsu ini. Dan insya Allah disampaikan kepada seluruh jamaah supaya kita tidak terjebak dengan dua nafsu ini. Kemudian yang disebutkan, apa itu penjelasannya? Kalau yang disebutkan adalah nafsu syahwat adalah ketika seorang manusia hanya memikirkan untuk yakni memenuhi kebutuhan perutnya, memenuhi kebutuhan fisiknya, memenuhi kebutuhan pandangannya. Dia ingin senantiasa melihat yang indah-indah karena memang demikian. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Disebutkan dalam hal yang namanya ingin melihat perempuan, wanita, ingin melihat lawan jenisnya, ingin melihat yang namanya perhiasan, ingin memiliki ini, itu nafsu syahwat yang tidak akan pernah ada habisnya. Kemudian yang kedua ada disebutkan dengan fitnah syubhat atau nafsu syubhat. Apa fitnah syubhat ini? Yakni fitnah atau nafsu dalam beragama. Karena agama kita itu agama Islam, bukan agama nafsu. Ada orang beragama dengan nafsunya. Pokoknya dia yang paling benar, orang semua salah. Ada orang menjalankan agama dengan nafsunya. Kayaknya kayaknya Allah itu nggak butuh sholat kita nggak usah sholat gitu. Dengan hawa nafsunya, dia berpikir dengan nafsunya. Ada juga yang lebih berbahaya daripada itu. Nafsu syubhat yang paling berbahaya adalah ketika seseorang sudah terjebak dalam kekafiran. Kira-kira kekafiran itu nafsu syahwat atau nafsu syubhat? Nafsu syubhat, karena syubhat yakni keraguan-raguan. Awalnya dia ragu-ragu, Allah itu beneran ada nggak sih? Allah itu beneran ngatur dunia ini enggak sih? Maka subhanallah akhirnya terjebak dalam pemikirannya sendiri dan akhirnya terjebak dalam kekafiran. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maka orang-orang yang paling merugi adalah orang-orang yang terjebak dalam nafsu ini atau fitnah ini. Kemudian fitnah yang kedua dalam fitnah syubhat adalah paling banyak yakni daripada kemunafikan.
memang sih kelihatannya Islam, tapi ternyata dia ada sifat-sifat munafik di dalam dirinya. Kalau sekarang kita tidak boleh mengatakan orang munafik, karena orang munafik yang disebutkan dalam Al-Quran adalah orang-orang di masa Rasulullah SAW. Cuma kita mengetahui ciri-cirinya. Apa itu? Ketika berjanji dia mengingkari, ketika berbicara dia berbohong, ketika dia diberikan amanah itu tidak bisa dipercaya mereka, maka subhanallah itu mengikuti nafsu syubhat mereka. Atau yang lebih parah lagi, ketika mengikuti nafsu syubhat digabungkan dengan nafsu syahwat, maka dia mengambil atau ingin menguasai harta yang sebenarnya belum jelas apakah ini halal atau haram, apakah ini miliknya atau bukan. Yang penting dia memperkaya dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka subhanallah, berhati-hatilah dengan dua nafsu ini. Subhanallah. Saya udah selesai tausiah loh. Ustaz, lihat tuh. Ya Allah, saya main HP. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Sony, bukannya sudah dijelasin. Jangan-jangan Sony nonton. Tunggu. Mas Sony. Kenapa? Lihat apa itu? Kayaknya seru banget sih. Apa sih? Hati-hati loh. Hati-hati loh. Pembahasan kita lagi masalah ini padahal nih. Iya. Ayo. Enggak ini. Sony enggak dengar tadi tausiah saya. Iya, enggak. Astagfirullah. Enggak, jangan Sony suzon. sendiri yang ngomong tadi bahwa itu adalah panahnya iblis. Iya, Terus enggak. apa yang dilihatnya? Enggak, ini Ya enggak. Allah. Enggak, ini istri aku ngirim foto nasi uduk buat sarapan. Aku kayaknya kayaknya enak Nih pada debat aja si jamaah. Ya udahlah, nanti aja lah dijelasinnya ya, klarifikasi habis ini ya. Berarti Ya hawa udahlah, nafsu jamaah. mau makan nasi uduk berarti ya? Iya. Masya Allah. Aduh, ribet nih urusannya kalau kayak gini. Nanti aja lah jamaah setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Aku coba Udah, Mas rasakan Sony.